Sepian tidak hadir? Hadir semua, Pak. Baik, coba saya cek dulu ya. Cile, Hadir, Pak. Mahur, Hadir, Pak. Agung, Hadir, Pak. Suprianto, Hadir, Pak. Din, Hadir, Pak. Dasmangun, Hadir, Pak. Mulia, Hadir, Pak. Dela, Hadir, Pak. Ngarung, Hadir, Pak. Marsin, Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak, jadi mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, jadi kita awali dengan doa ya. Siapa yang bertugas tiket kelas hari ini? Ah ya, kau yang bertugas masuk. Teman-teman dan guru, marilah kita berdoa. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni saudara-saudara kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, dan berikan kami dari yang jahat. Amin. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi yaitu menentukan ide pokok ya. Ide pokok. Coba baca, bisa baca? Sama. Ya. Jadi sama-sama, coba baca sama-sama. Menentukan ide pokok. Oke, menentukan ide pokok. Inilah materi pokok kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok. Lalu yang berikut, tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dengan membaca teks nanti kamu akan bisa mengetahui ide pokok dalam suatu teks bacaan ya. Lalu nanti kamu juga akan bisa menentukan letak kalimat utama dalam setiap paragraf yang ada pada bacaan. Lalu yang terakhir, jadi kamu juga bisa membuat kesimpulan dari isi teks bacaan yang dibaca dengan menggunakan kalimat yang sederhana. Jadi inilah tujuan pelajaran yang akan kami capai. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke materi yang berikut, jadi saya ingin menyajikan satu video pembelajaran ya. Video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pokok kita hari ini. Nanti kamu bisa lihat di situ apa ide pokok ataupun hal-hal yang perlu kita ketahui dari materi ini. Nanti dalam video itu kamu akan lihat, akan saksikan apa saja yang perlu diketahui dari ide pokok itu ya. Jadi sekarang coba perhatikan ke sini. Kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran yang akan ditampilkan di laptop ini ya. Power on. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Kita akan belajar satu untuk mengenal bahasa Indonesia. Pembahasan data tidak Perhatikan, materi yang kita perhatikan baik adalah sambil ide pokok dan kamu nah, menulis ini ada
satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Dengan kata lain, tiap paragraf tersusun atas satu ide pokok yang ditambah beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama lain atau istilah lainnya. Istilah lainnya adalah ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjiwai atau mendasari tersusunnya sebuah paragraf. Sehingga fungsi dari ide pokok adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya di awal paragraf. Jenis yang kedua adalah paragraf generatif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokok di paragraf generatif berada di tengah. Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Apa yang kamu ketahui dari ide pokok itu berdasarkan tayangan video tadi? Apa ide pokok itu? Membaca kalimat dalam paragraf. Siapa yang tahu? Jeffrey. Membaca kalimat dalam paragraf. Nah, yang lain. Dela. Arti dari satu bacaan. Ya. Baik. Semua jawaban kamu itu ada baik benarnya ya. Dan sekarang saya ingin menegaskan beberapa hal yang sudah kamu saksikan dalam video tadi. Tadi dalam video pembelajaran itu membicarakan tentang ide pokok. Sekali lagi saya ingin menegaskan apa itu ide pokok. Apa itu ide pokok? Jadi ide pokok itu sama dengan pikiran utama dalam suatu teks bacaan. Jadi ide pokok ini itu sama dengan pikiran utama. Nah, pikiran utama atau ide pokok itu sendiri adalah inti atau dasar permasalahan yang diangkat dalam suatu teks bacaan. Jadi inti permasalahan yang dibahas dalam suatu bacaan itu atau suatu paragraf pada teks bacaan itu merupakan ide pokok. Apa? Ide pokok. Dari apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Nah, lalu yang berikut, tadi kamu sudah saksikan di sana dalam video tadi, bagaimana cara menentukan atau langkah-langkah menentukan ide pokok. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Siapa yang masih ingat tadi? Bagaimana langkah atau cara menentukan ide pokok dalam sebuah teks bacaan? Ada yang ingat tadi? Baik. Jadi ada beberapa cara atau langkah dalam menentukan ide pokok suatu teks bacaan. Yang pertama, cara yang pertama tadi sudah, hanya mungkin kamu tidak terlalu serius tadi ya, tidak terlalu berkonsentrasi. Jadi sudah ada dalam video tadi. Saya hanya menjelaskan kembali ya, menegaskan kembali. Jadi langkah
pertama, agar kita bisa menentukan ide pokok dalam suatu teks bacaan itu, pertama dia bilang, membaca atau mendengarkan teks bacaan dengan saksama secara langkah-langkah yang ada nanti untuk supaya kamu bisa menentukan ide pokok atau kalimat utama yang ada dalam teks bacaan itu. Nanti saya akan bagikan teksnya. Coba Dela baca. Yang lain perhatikan teks bacaan itu. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana. Saya akan membagikan sebuah beberapa lembar kerja untuk kamu kerjakan sesuai dengan teks bacaan tadi ya. Dan pekerjaan ini akan kamu kerjakan dalam bentuk diskusi kelompok ya. Tadi sudah dibentuk kelompoknya. Kerjasama dalam kelompok ya. Jangan kerja masing. Sambil sambil tukar pikiran, sambil kita menyampaikan ide atau apa yang kita ketahui itu dalam kelompok ya. Didiskusikan secara bersama-sama ya. Ya, sebelum kamu kerja, di situ ada langkah-langkah supaya kita bisa mengerjakan KPD itu. Ada langkah-langkahnya di situ ya. Kita disiplin. Sudah selesai beres. Kalau sudah, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Nah, untuk kelompok satu harus disilakan. Baik, sudah disiplin. Sudah selesai beres. Kalau sudah, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Nah, untuk kelompok satu harus disilakan. Kelompok satu harus disilakan. Besar sedikit ya. 2. Tulislah kalimat utama yang terdapat pada masing-masing paragraf bacaan di atas. Gotong royong merupakan Paragraf pertama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Gotong royong adalah kerja bersama. Paragraf ketiga. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional. 3. Catatlah informasi penting dalam setiap paragraf bacaan di atas. Paragraf pertama. Informasi pentingnya adalah dengan bergotong royong masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama. Paragraf kedua. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Paragraf ketiga. Dengan gotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik. 4. Tulislah ide pokok atau pokok pikiran yang ada dalam setiap paragraf bacaan di atas. Paragraf pertama. Gotong royong modal dasar terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Paragraf kedua. Prinsip gotong royong. Paragraf ketiga. Manfaat prinsip gotong royong bagi pelaksana pembangunan nasional.
5. Buatlah kesimpulan isi teks bacaan dengan bahasamu sendiri. Kesimpulan isi teks bacaan adalah gotong royong merupakan modal dasar terciptanya suasana masyarakat yang harmonis. Prinsip gotong royong adalah kerja bersama dengan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan gotong royong, segala program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Oke, baik. Sudah dengar semua? Sudah, Pak. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Atau ada pesan dari kelompok 1? Ada yang belum dipahami? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, baik. Nah, sekali lagi terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan saya persilakan kembali ke tempat duduk kelompoknya. Dan selanjutnya hasil diskusi kami itu dikumpulkan kembali untuk saya bisa ambil nilainya. Kumpul hasil diskusinya. Kumpul di sini ya. Coba berdiri dulu. Kita supaya lebih semangat dalam kegiatan pelajaran ini, kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Coba sama-sama. Tepuk semangat. Aku semangat. Kamu semangat. Kita semangat. Semangat. Iya, oke. Terima kasih. Silakan duduk. Kita sama-sama menyimpulkan materi kita ya, yang sudah kita pelajari secara bersama-sama. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ide pokok tadi itu adalah dasar atau pokok permasalahan yang diangkat dalam sebuah teks bacaan. Lalu yang berikut dalam menentukan ide pokok itu ada beberapa langkah tadi ya, ada 7. Itu tolong diperhatikan. Jadi nanti kalau kamu disuruh untuk menentukan ide pokok dalam sebuah teks bacaan, ini langkah-langkahnya. Perhatikan baik, dia punya langkah-langkah. Yang berikut sebagai bahan refleksi kita untuk kegiatan pelajaran kita hari ini, saya ingin tanya dulu, bagaimana pelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. 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 Yang merasa bahwa kegiatan pelajaran kita hari ini menyenangkan, coba angkat tangan. Ya. Yang tidak menyenangkan, yang merasa tidak senang, ada? Tidak ada? Oke. Baik, membagikan soal untuk bisa kamu kerjakan di rumah nanti ya.
tolong apa yang sudah kita pelajari hari ini itu dipelajari kembali di rumah ya. Sampai di rumah, jadi catatan-catatan yang sudah ada itu tolong dilihat kembali dan dibaca kembali. Baik anak-anak sekalian, jadi pelajaran kita hari ini untuk saat ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini dulu. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Dengan kegiatan kita tutup dengan doa ya. Oke. Silakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita berdoa. Ya Bapa, Putra, Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Maria, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu amin. Ya Bapa, Putra, Kudus, amin.